Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisti Hardianti dari kelas 10 IPA 6 yang akan menceritakan kembali teks biografi Leonardo Edwin. Leonardo Edwin, atau yang lebih dikenal dengan nama panggilan Leo, pria kelahiran Batam 7 Mei tahun 2000 yang merupakan seorang YouTuber sekaligus mahasiswa yang berkuliah di Amerika Serikat, yang kini terbilang sukses menjalankan channel YouTube-nya, yaitu Leonardo Edwin, dan kini ia baru menginjak 21 tahun. Leo merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Leo memiliki 1 kakak laki-laki dan 1 adik perempuan. Kakak laki-lakinya bernama Kevin dan adik perempuannya bernama Karin. Leonardo Edwin menempuh pendidikan mulai dari TK Edulen Batam, dilanjut di SD Mondial, dan di SMP SMA Yosudarso. Lalu ia melanjutkan di Bellevue College. Sekarang ia sedang melanjutkan kuliah S1-nya di University of Washington, Amerika Serikat. Sebelum berkuliah di Amerika, Leo bercita-cita berkuliah di ITB. Leo melanjutkan S1 dengan cara 2 tahun di institut dan 2 tahun lagi di university. Kini Leo sudah menyelesaikan studinya di institut, yaitu di Bellevue College, dan kini sedang melanjutkannya kembali di university, yaitu University of Washington yang berada di Seattle, Washington, United States. Alasan Leo melanjutkan studi S1 dengan cara 2 tahun di institut dan 2 tahun lagi di university agar ia tidak terlalu kaget dengan sistem pembelajaran di Amerika. Dikarenakan ini pertama kalinya ia melanjutkan pendidikan di luar negeri dan juga untuk meringankan biaya kuliah. Leo melanjutkan kuliahnya memang tidak dengan beasiswa, dengan alasan penerimaan beasiswa di Amerika sangatlah jarang, dan bila pun ada itu hanya sedikit penerimaannya. Dengan begitu, Leo tetap semangat melanjutkan kuliah sambil menjalankan channel YouTube-nya. Pada saat SMP, Leo mengikuti ekskul Olimpiade Matematika, namun pembinaannya mengarahkan untuk pindah konsentrasi dikarenakan Leo mempunyai potensi yang lain. Di samping itu, juga untuk Olimpiade Matematika memiliki persaingan yang lebih banyak, dan akhirnya Leo pindah konsentrasi fisika. Dari situ, Leo bisa mengikuti Olimpiade Fisika tingkat nasional di Bukit Tinggi. Walau tidak menang, Leo merasa bersyukur karena sudah bisa masuk ke babak nasional. Leo memulai YouTube pertamanya pada 11 September 2012 dengan postingan cover gitar lagu Indonesia Pusaka. Lalu pada saat SMA, Leo dan temannya bekerja sama untuk membuat YouTube bersama, di mana temannya membuat konten gaming sedangkan Leo membuat konten cover lagu menggunakan gitar. Namun YouTube channel Leo tidak memiliki peningkatan, beda halnya dengan temannya yang sudah memiliki 1.000 subscriber. Dengan begitu, Leo berhenti untuk membuat konten YouTube cover lagu. Dan setelah itu, pada September 2017, Leo mengikuti temannya menghadiri acara pop-up YouTube, yaitu acara di mana para konten kreator bertukar pengalaman. Mulai dari situ, Leo merasa semangat lagi untuk meneruskan channel YouTube-nya. Banyak konten yang dicoba Leo untuk menaikkan eksistensinya di dunia YouTube. Salah satunya konten yang pernah ia buat yaitu konten gaming. Pada saat itu memang saat ramai
gaming Mobile Legends, dan ia mencoba untuk melakukan konten tersebut walau bukan passionnya. Leo yang sama sekali tidak suka dengan dunia game mencoba untuk memulai konten game Mobile Legends dan tetap tidak membuahkan hasil. Setelah lulus SMA, Leo melanjutkan studinya ke Amerika Serikat. Mulai dari situ dia membuat video YouTube lagi. Dia membuat video cover lagu Dylan dulu kita masa SMA, serta ia juga melanjutkan konten vlog dengan berbagi pengalaman berkuliah di Amerika Serikat. Mulai dari situ, ekspresi Leo di dunia YouTube mulai meningkat. Di mata keluarga Leo adalah sosok yang berbeda dengan saudara lainnya. Dia memiliki jiwa petualangan, dia suka berjalan-jalan yang ekstrim, seperti waktu liburan keluarga ke Australia karena dia ingin naik roller coaster tinggi di dunia kala itu. Selain itu, Leo juga sosok yang mandiri. Leo memanglah sangat mandiri, seperti pada saat ingin melanjutkan kuliah, ia sendiri yang memilih negara Amerika yang akan menjadi tempat melanjut kuliah dan semua perlengkapan mulai dari administrasi, tempat tinggal, hingga pemilihan tempat kampus juga ia sendiri yang memilih. Orang tua Leo hanya cukup untuk menyiapkan biaya yang dibutuhkan. Leo memiliki hobi traveling yang cukup menantang. Hobi traveling sendiri ia jalani ketika naik gunung. Sudah banyak gunung di Indonesia yang sudah ia daki, di antaranya Gunung Arjuna, Gunung Ciremai, sampai Gunung Semeru. Saat sedang mengikuti sekolah musim panas di Jepang, Leo juga menyempatkan diri untuk mendaki Gunung Fujiyama di Jepang. Dikarenakan libur musim panas di Amerika cukup lama, maka dari itu ia mengikuti sekolah tambahan khusus liburan musim panas di Jepang. Hobi mendakinya bukan hanya dilakukan di Indonesia dan di Jepang saja. Saat memiliki waktu luang kuliah di Amerika, dia menyempatkan diri untuk mendaki gunung yang ada di Amerika, yaitu Gunung Little Sea di Washington Seattle. Selain aktif di dunia YouTube, dia juga aktif berorganisasi di Amerika. Dia mengikuti organisasi PERMIAS, yaitu singkatan dari Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Sebagai kreatif media officer, ia sering mengikuti acara mahasiswa Indonesia yang juga berperan aktif dalam penyelenggaraan di setiap acara. Dari awal masuk kuliah, dia sudah ingin masuk ke PERMIAS karena dia memiliki hobi dalam bidang fotografi dan videografi, maka dia menawarkan diri sebagai media officer dan ternyata dia diterima. Dia Leo kini bekerja di bawah naungan manajerial talent pool yang dipegang oleh Jaehyun Panangian Sijabat, di mana Jaehyun adalah kakak dari YouTuber berprestasi Jalampoli Sijabat dengan channel YouTube Nihongo Mantapu. Selama tinggal di Amerika, ia tinggal bersama Grandma. Grandma adalah penduduk asli di Bellevue, di mana Grandma ini memang sengaja menyewakan kamar yang ada di rumahnya kepada pelajar di Amerika. Beda dengan teman-teman dari Indonesia yang lain, di mana mereka kebanyakan memilih patungan untuk menyewa rumah pribadi untuk bertinggal bersama-sama. Dia memang sangat dekat dengan Grandma. Ia sudah menganggap Grandma seperti neneknya sendiri. Grandma juga berkomunikasi kepada orang tua Leo yang ada di Indonesia. Namun kini Leo sudah tidak tinggal lagi dengan Grandma dikarenakan sudah tidak lagi belajar di Bellevue College.
Sekarang Leo pindah di University of Washington, di mana jarak jauhnya dari rumah grandma. Maka dari itu, dia pindah di apartemen sekitaran Washington. Dengan melanjutkan konten pengalaman yang bekerja di Amerika dengan bertemu dengan orang-orang baru di berbagai negara, dia semakin dikenal masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan milenial dan mereka yang mempunyai cita-cita sama untuk berkuliah di luar negeri. Diharapkan konten yang dibuat oleh Leo ini dapat bermanfaat bagi kalangan milenial agar para pengikut Leo dapat menjadikan Leo sebagai sosok inspiratif yang dapat mengubah mindset hidup agar tidak mudah menyerah, mandiri, dan tetap harus bekerja keras. Sekian dari saya.